Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin, muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat. Insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerjakan Allah yang perintahkan, menjauhi Allah yang larang. Itulah insan yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan amalan-amalan soleh. Pada sesi kali ini insya Allah kita panjatkan yaitu hidayah, inayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kajian ini ada manfaat, barokah, dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yaitu saya akan mengangkat masalah amalan-amalan yang dimana amalan itu akan mendatangkan namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, ada berapa amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan itu adalah pekerjaan. Apa yang kita kerjakan akan mengakibatkan, ada sebab, ada akibat. Ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan, maka itu akan mendapatkan pahala. Ternyata di balik pahala itu ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ciri-cirinya? Ada berapa di antaranya? Ada 3 ciri di antara datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat yang sangat besar rahmat Allah terhadap. Ketika saya satu cerita dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seseorang, kedua orang tua mempunyai anak. Ketika orang tua kewajibannya yaitu mendidik anak untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tua atau kedua orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk menuntut ilmu fisabilillah, berangkatlah sang anak ke tempat yang disebut namanya pondok pesantren atau tempat ilmu. Pondok pesantren adalah di mana tempat kajian ilmu siang malam, selalu ngaji kerjanya, sholat ngaji, sholat ngaji. Nah, ini saya teringat, barang siapa yang memerintahkan atau memberangkatkan seorang anaknya menuju ilmu Allah, yaitu pondok pesantren, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan rahmat di keluarga itu dengan rahmat yang sangat agung, rahmat yang sangat besar. Bahkan rahmat itu diketahui oleh para malaikat yang ada di langit. Seluruh malaikat menyerukan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan rahmatnya kepada malaikat ketika kedua orang tua menyuruh untuk anaknya berangkat menuntut ilmu. Malaikat langsung membaca tasbih dan istighfar kepada kedua orang tua itu. Ya Allah, kata malaikat, ampunilah dosa kedua orang itu yang sudah memberangkatkan, menyuruh anaknya berangkat ke pondok pesantren, jauh dari orang tua, jauh dari penglihatan orang tua. Anaknya disuruh mandiri, anaknya disuruh ngaji. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah orang-orang di sekelilingnya. Ini rahmat ternyata sangat besar. Bahkan ikan yang ada di lautan
ikan-ikan yang ada di lautan. Kita tidak mengetahui ternyata ikan yang ada di dasar lautan pun bergoyang mengucapkan dua tasbih dan membacakan istighfar kepada orang yang memberangkatkan anaknya menuju ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hatal hitan bil bahri. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan membacakan istighfar, sholawat dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua, yaitu rahmat Allah datang berjujuran terhadap keluarga itu. Inilah mujahid, inilah orang yang akan perang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang memberangkat anaknya, otomatis nanti akan banyak rintangan dan lain sebagainya. Anaknya mau, kadang-kadang kedua orang tuanya kurang mendukung. Orang tuanya mendukung, kadang-kadang anaknya juga malas. Ini ada aja salah satunya. Maka rahmat Allah yang sangat besar yaitu adalah ketika anak menuntut ilmu menuju pondok pesantren. Yang kedua, ketika ada sesuatu kebaikan, bentuknya majelis taklim misalnya, atau perkumpulan jamaah yang mengadakan tolabul ilmi, tolab ilmu, mencari ilmu kayak kita nih. Jadi saya berbicara ala kadar tentang ilmu Allah, ada yang mendengarkan juga, mungkin ada yang bisa mengamalkannya. Ini adalah wilayah rahmat Allah. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah ada di sini. Yakin, sebab rahmat Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di dalam satu tempat kumpulan, di mana itu kumpulan diadakan tolabul ilmi atau berjamaah untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, membahas Al-Quranul Karim dan lain sebagainya. Terus ada lagi adanya mendatangkan rahmat Allah, yaitu adalah ketika kita mendatangi majelis-majelis zikir. Majelis zikir di mana ahli-ahli sufi mengadakan zikiran-zikiran, hotaman-hotaman, yaitu kumpulan-kumpulan zikir yang sudah dibahas oleh aulia-aulia Allah. Kita ikut di sana bersama, maka rahmat Allah 100% ada di situ. Ini yang puncaknya. Puncaknya rahmat Allah ketika kita bersama-sama orang-orang soleh mengadakan zikir pada malam hari. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat tasbih, menyebut kalimat tauhid dan lain sebagainya. Maka malaikat berjuta-juta turun, berbagai aulia Allah kumpul, sebab di situ ada nur, cahaya itu naik ke permukaan langit, ke atas langit, sehingga malaikat-malaikat kumpul dengan rahmat Allah di situ. Inilah, mari kita cari majlis-majlis zikir, majlis pengajian. Punya anak kita, suruh berangkat ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Insya Allah itu rahmat Allah selalu di hadapan kita, selalu di sekeliling kita. Ketika kita dalam keadaan yaitu dalam rahmat Allah, insya Allah hidup kita terarah, hidup kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya rahmat Allah adalah hakikatnya Allah selalu melihat dengan basornya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Itulah 3 ciri datangnya rahmat Allah di dalam 3 tempat tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya, umumnya bagi muslimin wal muslimat. Mari kita bersama-sama yaitu mujahadah sungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.